Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa sahbihi wa jundih. Ikhwafillah rahimakumullah, yang saya hormati sahibut tazkiyah ya, Bapak Ustadz Ali. Nanti menarik ya, ada satu ayat di Al-Qur'an yang menyatakan wa ma yudrika la'allahu yazakka. Allah mengkritik Nabi Muhammad SAW karena menurut Nabi Muhammad secara lahiriah orang-orang yang datang ke Nabi Muhammad itu hendak mensucikan dirinya. Tapi Quran menyatakan, dari mana kamu bisa tahu kalau dia itu mau mensucikan dirinya? Nabi Muhammad bahkan digambarkan di dalam Al-Quran tidak tahu dalaman orangnya. Oke, insyaallah pagi hari ini kita akan berbicara tentang surat Abasa, tapi tidak dalam pengertian tafsir Abasa, tapi saya ingin dari surat Abasa ini kita tarik ke pendidikan. Menurut saya ini model pendidikan di mana Rasulullah SAW memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Nanti bagaimana misalnya kalau nilai-nilai yang ada di surat Abasa itu diimplementasikan ke dalam pendidikan. Saya sangat yakin karena Al-Quran itu sesungguhnya adalah cara Allah mengajari kita. Karena itu ayat manapun, surat manapun, kalau kita ini mau kita mau meneliti secara mendalam, pasti kita akan dapatkan nilai tarbiyahnya di dalamnya. Saya kasih contoh, surat Al-Jumu'ah misalnya, Allah mengawali dari dikasih rumus, habis itu dikasih worst case study, habis itu baru implementasi. Dulu saya waktu ikut ngasih penilaian untuk micro teaching kalau PLBG ya, biasanya sudah ada standarnya ya, pembukaan, terus apalah sampai ice breakingnya apa, terus materinya, penutupannya apa, semuanya sudah terschedule secara rapi, harus begini, kalau dia membuka kita kasih nilai, kalau ini, semuanya seperti mesin yang semuanya harus begitu. Menariknya Allah Subhanahu wa taala yang memposisikan di dalam surat Ar-Rahman sebagai pengajar ya, Allamal Quran, cara mengajarnya Allah itu menarik, tidak ada yang baku menurut saya. Jadi saya bermimpi kalau misalnya kita ini meneliti secara serius setiap surat di dalam Al-Quranul Karim dan itu kemudian diturunkan menjadi pola-pola pengajaran, menurut saya itu pasti mind blowing. Karena ada caranya yang berbeda-beda. Misalnya, surat Al-Jumu'ah dimulai dari dikasih rumus dulu oleh Al-Quranul Karim. Habis dikasih rumus, dikasih case study. Tapi case study yang buruk. Habis itu baru dikasih implementasi, agar kamu tidak melakukan implementasi yang salah. Ini kan menarik. Kalau Anda belajar, saya misalnya dulu pernah nonton anak-anak yang sekolah di business management misalnya ya. Ada banyak case study dari Harvard Uni, karena sekolah manajemen yang terbaik salah satunya di Harvard katanya. Kalau saya pikir-pikirkan, inilah sama dengan cara surat Al-Jumu'ah mengajarkan. Ya, dikasih rumus, ada case study-nya, dan seterusnya. Masya Allah, kalau kita pikirkan itu. Nanti kita akan dapatkan cara-cara yang berbeda, bagaimana Al-Quran mengajarkan. Kadang dimulai dengan imajinasi, kadang dimulai dengan macam-macam perbandingan, kadang dimulai macam-macam caranya Allah SWT. Dan mestinya itu menjadi concern kita untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi ya. Dan saya belum melihat itu secara serius dilakukan oleh umat Islam ya. Oke, kita masuk surat Abasa saja agak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Kita lihat backgroundnya dulu. Rasulullah SAW ini berada pada periode Mekah awal, ketika dakwah masih sangat susah. Sebagian sahabat diopresi, dizalimi, dan segala macamnya lah. Karena itu tentu Rasulullah SAW yang cintanya amat sangat terhadap umat ini. Saya kasih satu contoh untuk menggambarkan cintanya Rasulullah kepada umat. Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik ini, yang kata-katanya, sikapnya selalu memusuhi Rasulullah SAW. Saat meninggal dunia, anaknya datang ke Rasulullah SAW.
Abdullah bin Ubay bin Salul datang ke Rasulullah. Kata dia, ya Rasulullah, ayahku meninggal dunia. Tolong kafani dan solati. Rasulullah SAW mau menyolati. Kalau kita yang jadi Rasulullah SAW, kira-kira kita nyolati musuh kita ini. Rasulullah mau mensolati. Umar bin Khattab maju dan menyatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau menyolati? Bukankah Allah berkata, sawa'un alaihim astaghfarta lahum aw lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Ya Rasulullah, sama saja buat mereka itu orang munafik. Engkau memohonkan ampun kepada Allah atau tidak memohonkan ampun kepada Allah, sama sekali Allah tidak akan ngampuni mereka. Bahkan di surat Taubah, kalaupun engkau memintakan ampun 70 kali, Allah tidak akan ngampuni orang munafik. Lihat jawabannya Rasulullah, menarik. Kata Rasulullah SAW, Allah itu ngasih pilihan kepadaku untuk memohonkan ampunan atau tidak memohonkan ampunan. Dan aku Umar memilih memohonkan ampun. Hatta kalaulah Allah akan mengampuni jika aku berdoa lebih 70 kali, I will do it. Coba bagaimana cintanya Rasulullah kepada umatnya. Menarik kalau kita pikirkan itu. Dan mari kita lihat figur Rasulullah sekarang itu sebagai guru. Karena kita mau membaca surat Abasa, kita ini meletakkan posisi kita, meletakkan Rasulullah uswahnya sebagai uswah, sebagai guru. Meskipun nanti kita tidak sampai pada akhlaknya Rasulullah SAW, tapi saya sangat yakin tidak ada guru yang lebih baik daripada Rasulullah SAW yang melahirkan generasi seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar bin Khattab. Karena itu, mengaca pada figur Rasulullah saat mengajar, menurut saya hal yang sangat penting. Mungkin kita semua tahu surat Abasa, tapi kadang-kadang kita tidak mengaitkan kepada pendidikan untuk mengambil hikmahnya. Oke, kita baca dari awal. Sekarang Rasulullah SAW itu berada pada situasi di mana para sahabat Nabi disakiti, diopres, ya. Hubab bin Arad disetrika punggungnya, dalam bahasa sekarang ya, dipanggang dia hingga Masya Allah, sebagian riwayat menuturkan matinya apinya itu karena keringat dan sebagian lemak yang kemudian menetes dan mematikan api yang dibuat memanggang Hubab bin Arad. Masya Allah, Hubab bin Arad, kalau kita pikirkan itu, begitu sangat besar penderitaan yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Datang pemimpin Quraisy, ya, Abu Jahal datang, Utbah datang, Umayyah sama Ubay datang semuanya, bin Khalaf, kedua-duanya bin Khalaf. Dua-dua mereka datang menemui Rasulullah SAW bertanya tentang Islam. Maksud saya sekarang dia datang sebagai murid. Nanti kita lihat Allah menegur Rasulullah. Ya, nanti kenapa? Apa yang salah dari cara mengajarnya Rasulullah SAW? Dan nanti kita ambil itu sebagai diri kita sebagai pendidik. Rasulullah SAW kemudian secara serius, Al-Quran nanti menggambarkan dengan kalimat tasodda. Tasodda berasal dari kata sodiun. Sodiun itu echo. Kalau kita ngomong, echonya balik lagi. Ya. Nah gitu lah. Itu untuk menjadikan orang mengajar itu tidak boleh bosan. Kita terus ngajarin lagi. Ada echoing, terus kayak begitu. Rabi' bin Sulaiman, salah satu murid paling bodohnya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i mengulang pembelajaran 40 kali dalam Manaqib Asy-Syafi'i. Ya, Imam Baihaqi menulis dalam Manaqib Imam Syafi'i 40 kali. Diulang lagi, faham belum? Diulang lagi, faham belum? 40 kali. Siapa guru sekarang yang mengajar 40 kali? Dan Rabi' bin Sulaiman ini nggak faham setelah 40 kali. Dia beringsut pelan-pelan, malu dia sama Imam Syafi'i. Dia keluar dari majelis karena setelah 40 kali tidak mudeng. Kemudian keluar Imam Syafi'i dipanggil. Sini Rabi', you datang ke rumah. Privat. Masya Allah. Nanti menarik ya, saya bukan membanggakan Barat. Hubungan guru dengan murid, salah satu yang menarik di Barat adalah untuk kelas dasar sampai di high school, itu bisa sampai begitu. Apalagi kalau musim sudah, kalau sekarang kayak SAT ya, kalau di Amerika, atau kalau di kita kayak UN lah.
Itu sampai guru nelpon malam satu-satu ke muridnya, gimana kamu ada kesusahan belajar dan segala macamnya. Saya tidak tahu apa yang menggerakkan mereka, tentu bukan karena ibadah. Pertanyaan saya, kita ini umat Islam. Kita ini mengajar bukan hanya karena uang. Tapi lebih dari situ, kita mengajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak kepingin apa yang kita lakukan ini hanya sekedar menjadi orientasinya duniawi. Ya, rugi kita ini, sudah capek-capek, ternyata cuma dapat duit doang, tapi tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka maksud saya, niatan karena Allah itu harus jauh lebih utama daripada sekedar gaji. Nah, kalau itu yang kita niatkan, kalaupun ada masalah, kita akan ikhlas menerima itu. Kenapa? Kan itu bagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu, kita ini mau, coro omong kasarnya, mau menjadi kekasihnya Allah dari sisi mana. Ya, sholat tahajud nggak kuat banyak-banyak, 2 rakaat tak mungkin lah. Sodako kayaknya masih belum. Ya udahlah, serius mengajar dan kita bisa mencapai derajat yang paling tinggi. Saya yakin itu, saya yakin Allah memberikan sebanyak jalan untuk menjadi kekasihnya. Menurut saya, sepanjang kita ini serius dan sungguh-sungguh, dan tidak hanya berorientasi karena duit. Karena duit. Sekarang bayangin ya, Imam Syafi'i memanggil Rabi' dan di privat sampai Rabi' faham. Dan yang menarik, setelah nanti meninggal Imam Syafi'i, jadi apa Rabi' bin Sulaiman? Jadi salah satu Syekhul Islam dalam dunia Islam. Dalam fikih Syafi'i, Rabi' bin Sulaiman salah satu figur besar. Bayangkan, itu yang menarik. Dari siapa dia belajar ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekarang kita masuk ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang mikirin sahabat ini. Datang orang-orang kayak begini ini. Tentu Rasulullah serius. Karena pikirannya Rasulullah macam-macam. Satu, ngajarin agama. Karena kepingin semua orang itu mengenal Islam. Satu. Yang apalagi Rasulullah SAW itu Nabi terakhir, bebannya lebih berat. Kalau Anda Nabi nomor 23, you gagal, tidak apa-apalah, masih ada yang nomor 24 nanti. Tapi kalau you are the last prophet, dan kamu tidak berhasil menjelaskan risalah ini, stres kita, tidak ada Nabi lagi setelah ini. Dan itu, berat banget itu. Karena beban itu tidak bisa saya bayangkan. Kalau Anda menjadi orang paling terakhir, dan ini harus di-passing down kepada generasi, terus kalau itu gagal, bagaimana itu? Itu bebannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul kemudian mengajarkan dengan serius. Oke, datang keponakannya Khadijah, namanya Abdullah atau Amr bin siapa, tapi dijuluki dengan Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum karena lahir sudah tuli dia. Bukan tuli lah, kurang pendengarannya kurang baik. Yang menarik begini ya, orang itu kalau salah satu panca inderanya kurang efektif, biasanya panca indera yang lain akan super sensitif. Kalau telinga kita kurang efektif, misalnya ucapan kita lebih kuat. Ini Abdullah bin Umi Maktum, maaf ya, bukan tuli, blind, a'ma dia tidak bisa melihat. Saya ingatnya kepada Sabit bin Qais ya, yang tuli ya. Dia buta. Karena buta, pendengarannya kuat. Karena itu orang buta biasanya hafalannya kuat. Kenapa? Karena pendengarannya kuat. Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengentertain tamunya ini. Yang harapan Nabi kalau mereka mengenal Islam, sahabat-sahabat saya insya Allah tidak akan diopres lagi. Mimpi Nabi besar, mimpi Nabi. Satu diopres, nanti akan selesai operasi di Mekah selesai, Mekah akan tumbuh menjadi lahan dakwah yang subur dan seterusnya lah. Datang Abdullah bin Umi Maktum. Sekarang saya tanya, kira-kira Abdullah bin Umi Maktum mendengar tidak kalau Rasulullah sedang bercakap-cakap dengan orang lain? Mendengar, asumsi kita mendengar. Dan Abdullah bin Umi Maktum menginterrupt conversation antara Nabi dengan leader of Quraisy. Katanya dia, ya Rasulullah, ya Muhammad, alimni mimma 'allamakallah. Ajari aku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Ini kan menarik. Bayangkan ya, orang itu jangankan ya menginterupsi Rasulullah SAW.
suaranya lebih keras saja dari Nabi, seluruh amal solehnya di wipe out di surat Al-Hujurat. Ya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Ya, tidak boleh lebih tinggi suaranya dari suara Nabi. Karena itu Umar sama Abu Bakar, begitu setelah ayat ini turun, dia tidak pernah bicara lebih keras daripada suara Nabi. Umar bahkan kalau bicara, Nabi sering mengulang lagi, apa Umar? Apa Umar? Meskipun dulu keras, gara-gara turun ayat ini. Menarik kalau kita perhatikan, itu mertua. Sabit bin Qais yang telinganya tadi agak tuli. Begitu turun ayat ini dia pulang ke rumahnya, dia kunci kamarnya dan dia bilang, ana min ahlin nar. Sayalah yang dimaksud Nabi surat Al-Hujurat itu. Habis sholat Nabi membalikkan tubuhnya dan mencari Sabit bin Qais, kalau tidak ada, Nabi berkata kepada salah seorang sahabat yang merupakan tetangga Sabit untuk mengunjungi Sabit, ada apa gerangan dengan beliau? Kata Thabit bahwa sayalah yang diadres oleh surat Al-Hujurat. Rasul menyatakan tidak, bal anta min ahlil jannah. Thabit bin Qais. Ya, jadi menarik kalau kita perhatikan itu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu sangat akhlak yang harus diberikan kepada pengikutnya. Yang menarik, orang yang kayak begini ini, orang-orang Badui itu yang ngomong di depan kamar Nabi tanpa mengindahkan Nabi ini sedang istirahat atau enggak, dikecam oleh Al-Quranul Karim. Ini ada orang, Nabi sedang serius, tapi orang ini niatnya belajar, terus Al-Quran justru mengkritik Rasulullah SAW. Ya, karena memang dia kurang mampu. Ya, Al-Quran turun menyatakan abasa wa tawalla. Oke, satu. Jadi nanti kita turunkan ini menjadi etika buat guru dan murid agar pendidikan itu sukses. Menurut saya, yang pertama etika guru dulu, karena kita mulai dari kata abasa. Al-Quran melarang guru, meskipun ini untuk Nabi ya, tapi kita lebarkan untuk guru, memberikan facial appearances yang jelek kepada murid. Dimulai dari abasa sampai berakhir dengan tawallah. Dimulai dari sininya begini, menampakkan frustasi di hadapan murid. Aku sumpah dulu awak minggu ini tidak faham. Itu namanya abasa. Sampai tawalla. Tidak boleh itu. Hatta Allah menurunkan ayat mengkoreksi sikapnya Rasulullah SAW. Dan ini kan yang paling, kalau Anda pikirkan, ini Masya Allah, itu paling kecil. Orang marah itu dalam bahasa Arab setidaknya ya, yang paling kecil sendiri adalah belum turun ke mata, belum turun ke pipi, cuman di sini. Kalau ini bulging, kalau ini begini, namanya abus atau obus. Abasa itu begini. Tapi nanti kalau makin turun, kan gigi kita sudah gemeretak, qalaha. Kalau makin jelek, wajah kita sudah makin kelihatan jelek karena marah, basar. Sebagaimana siapa? Walid bin Mughirah yang digambarkan Al-Quran surat Mudzatsir ya, summa abasa wa basar. Nanti kalau makin ini namanya basal, udah jelek banget sudah. Orang marah itu kan kelihatan dari ekspresi wajahnya. Sebenarnya Quran itu mau ngasih contoh kemarahan dari guru. Bolehkah guru itu marah? Dan seterusnya dan seterusnya. Tentu saja guru boleh marah, tapi perhatikan menampakkan ekspresi kemarahan yang sifatnya frustasi, tidak boleh terhadap murid, sikap murid, karena itu mendownkan. Kalau kita misalnya quantum learning lah, ya bicara tentang otak itu seperti spons, ya kalau kita baca bukunya, anak kecil itu otaknya seperti spons, ngomong apa aja dia masukin, karena kita selalu mengapresiasi. Ya, anak jatuh, adik jatuh, ayo berdiri lagi. Maka dia menyerap terus. Begitu dia pindah ke SD, lain lagi ceritanya. Kamu gini aja enggak bisa. Mengkerut dia. Sponnya tidak ngembang, tapi mengkerut dia. Terus. Saya menarik, apakah ini yang dimaui Al-Quranul Karim? Guru tidak boleh menampakkan frustasi di hadapan muridnya. Yang digambarkan Al-Quran, hatta untuk level Nabi, tingkatan frustasi yang paling, the lightest frustration, itu adalah abasa.
Ya Ustadz, saya bukan nabi, udahlah kolahalah saya misalnya. Nanti harus kita pikirkan itu. Dan menarik, banyak kiai-kiai zaman dahulu yang modelnya kayak begini nih. Sabarnya ngerawat kiai, ngerawat santri. Masya Allah, menurut saya kenapa efektif? Karena itu dulu. Santri nakalnya kayak apa? Yaitu nerima saja. Mana ada cerita pesantren menolak santri zaman dahulu kala? Nggak ada dulu. Buat nakal, buat bodoh, buat apa, diterima semuanya. Dan bayangin betapa besarnya hati seorang kiai zaman dahulu lah. Saya tidak bicara zaman sekarang ya, harus selektif kalau zaman sekarang. Tapi menarik untuk kita pikirkan itu. Barokahnya taklim menurut saya yang pertama adalah satu, guru punya etika, murid nanti juga punya etika. Menarik, yang pertama diajarkan ekspresinya. Satu, kalau kita pakai surat Abasa berarti dari Abasa ke Tawalla, dari frowning ke turning away, dari frowning ke turning away, dari Abasa sampai Tawalla. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika datang kepada Nabi, kalimat yang dipakai menggunakan kata ja'a untuk menunjukkan apa? Susah dia datang. Kalau orang yang melihat datang mencari ilmu, mudah dia. Quran menggunakan kata ata mungkin, karena ata biasanya dipakai untuk sesuatu yang mudah. Tapi untuk sesuatu yang berat atau kedatangannya itu adalah sesuatu yang berat, Quran konsisten biasanya menggunakan kata ja'a. Laqad ja'akum rasul. Ya, fa idza ja'atis sakhah, fa idza ja'atit tammatul kubra. Ya, semuanya menggunakan kata ja'a. Lihat, Al-Qur'an juga menggunakan ja'a karena bagi orang yang blind susah itu. Lihat, guru harus apresiasi terhadap usaha yang diberikan oleh murid. Menarik ya, ada murid yang penampilannya tidak menarik kalau kita perhatikan itu. Blind student, susah dia untuk datang. Yang satu ada murid perlinte mereka, keren mereka, kaum elit mereka. Yang menarik, nanti Nabi ke sini karena harapannya di sini. Nanti dibalik oleh Allah SWT. Dari mana kamu tahu bahwa Islam itu akan bersinar gara-gara di sini? Padahal dia itu bukan dari hatinya. Nanti guru itu harus bisa menerobos sampai ke motifnya anak, ke hatinya anak. Itu yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Karena itu nanti la'allahu yazakka, kata Rasulullah, kata Allah SWT. Oke, kita lanjutin sekarang. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Quran menggunakan kata yudrika untuk sesuatu yang tidak mungkin diketahui dan Allah tidak akan ngasih tahu. Tapi kalau Quran menggunakan kata adroka, memang tidak mungkin diketahui, tapi Allah memberitahu. Seperti Lailatul Qadar, kita tidak mungkin tahu apa itu Lailatul Qadar, tapi Allah yang ngasih tahu. Ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dikasih tahu oleh Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tapi kalau yudrika, enggak ada yang tahu, sampai yaumul kiamah enggak akan ada yang tahu. Karena itu kata Allah SWT, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Masya Allah, ya. Au yadzakkar fatanfa'ahu dzikra. Bagaimana kamu bisa tahu? Ya. Padahal dia, ini sekarang kita lanjutin ya. Jadi motifnya sebenarnya tidak ada yang tahu. Dia motifnya apa dan segala macamnya. Tapi Allah ngasih tahu kepada kita, ini Abdullah bin Ubay, siapa? Abdullah bin Umi Maktum ini datang tujuannya dua. Satu, ya zakka, perhatikan ini penting banget. Yang kedua, ya zakkar. Cara kalau kita mau berhasil dalam pendidikan, yang paling pertama sebelum ya zakar itu bahasa yang lain kalau kita pakai surat Jum'ah adalah belajar, karena ya zakar itu mengingat berulang-ulang kali. Zikir secara bahasa adalah mengingat, kita mengulang-ulang, karena itu ya zakar dikasih tasdid ayatnya, karena orang itu kalau belajar tidak bisa sekali, dia berkali-kali. Proses taklim sebenarnya ya zakar. Sementara ya zakka proses purification. Perhatikan doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayati. Habis itu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Doanya Nabi Ibrahim, tazkiyahnya diletakkan nomor 3.
Perhatikan susunannya, doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, bangkitkan di tanah ini, di negeri ini, seorang Rasul yang nanti akan melakukan 3 tugas. 1, membacakan ayat Al-Quranul Karim. Yang kedua, mengajarkan isinya Al-Quranul Karim. Yang ketiga, mensucikan hati mereka dengan Al-Quranul Karim. Jadi permintaan Nabi Ibrahim, 1, permintaan tilawah. Yang kedua, permintaan taklim. Yang ketiga, permintaan tazkiyah. Dengan hadirnya Nabi, dia mohon ada Nabi di Makkah yang nanti melakukan tugas 3. Allah menjawab dengan jawaban yang lebih baik. Ini juga menjadi pedoman buat kita. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang kita ini tidak puas. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Padahal Allah itu memberikan yang jauh lebih baik daripada ekspektasi kita. Doanya dibalik. Ijabah doanya dibalik oleh Allah SWT di surat Al-Jumu'ah. Jadi justru Nabi Muhammad itu tugasnya nanti oleh Al-Quranul Karim, yang pertama adalah yatsluna ayat-ayatnya Allah, ya, nomor 1, yatluna ayatihi, nomor 1, nomor 2, wa yuzakkihim, baru nomor 3, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sekuennya dirubah. Awalnya 1, 2, 3 dijadikan oleh Allah 1, 3, 2. Kenapa? Ini penting. Tazkiyah harus menjadi motivasi pertama sebelum taklim. Kenapa demikian? Karena kita tidak ingin menciptakan para intelektual yang nanti tidak punya karakter, yang nanti tidak punya amal, seperti orang Yahudi. Jangan tanya alimnya orang Yahudi. Di Al-Quran gambaran dari orang Yahudi, Masya Allah, orang alim-alim. Al-Quran bahkan menggambarkan tangan mereka ini seperti penuh dengan tinta. Ya, para rahib-rahib Yahudi, saking alimnya mereka, tahu dia, mengenal Rasulullah ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, itu saking mengenalnya Taurat, faham dia. Tapi karena dia belajar bukan dimotivasi oleh tazkiyah awalnya, ilmunya tidak melahirkan manfaat apa-apa. Quran menggunakan bahasa yang jelek banget. 1, kata Al-Quran, seperti khimar, yahmilu asfarah. Di tempat yang lain seperti apa? Seperti anjing, kamasalil kalb in tatsruku yalhas. Ya, Masya Allah, seperti anjing, seperti khimar. Kata Al-Quranul Karim, khimar itu bukunya melekat di atas punggungnya, banyak ilmunya, mungkin ribuan hadis dia hafal, mungkin canggih dia, tapi nggak ada manfaatnya, nggak melahirkan kebaikan di masyarakat, nggak melahirkan naik macam-macam lah, karena itu hanya untuk dirinya sendiri, untuk kekayaan dia sendiri. Kita tidak ingin produk dari tazkiyah ini seperti itu. Kita tidak ingin kayak begitu itu. Alhamdulillah namanya sudah tazkiyah, dan itu core dari pendidikan dalam Islam. Kalau kita perhatikan, tugas Nabi itu cuma 3: tilawah, tazkiyah, taklim. Baca surat Al-Jumu'ah. Karena nama Allah juga yang disebutkan di ayat itu 4. Al-Aziz nomor 1, Al-Malik, habis gitu Al-Aziz, Al-Malik, terus Al-Quddus, Al-Quddus itu Al-Aziz, Al-Malik, Al-Quddus, terus Al-Aziz, Al-Hakim. 4 ayat, 4 nama Allah SWT. Dan 4 ini sebenarnya kalau kita turunkan, inilah yang menjadi tugas Nabi. Dan karena kita menjadikan Nabi sebagai uswah di dalam pengajaran, kita juga harus menurunkan dari 4 sifat ini. 1, sifatnya Allah awalnya adalah yang disebutkan Al-Quran sebagai Al-Malik. Maka turunannya adalah tilawah. Kita membacakan sign of the king. Ya, yatsluna ayatihi yang pertama. Yang kedua, sifat Allah adalah Al-Quddus. Yang kita lakukan, yang Nabi Muhammad lakukan adalah tazkiyah, purification. Yang ketiga, sifatnya Allah Al-Aziz. Makanya yu'allimul kitab, karena ngajarin peraturannya, aturannya, dan seterusnya. Wal hikmah, terakhirnya Al-Hakim. Karena itu matching ini. Dan itu yang harus menjadi rumusan pendidikan kita. Persis setelah surat ini, setelah Allah menjelaskan cara metodologi, atau bolehlah kita sebut dengan prophetic
pedagoginya Nabi Muhammad SAW, ya, nggak tahu ini terlalu hyperbolis atau enggak, ya lah kita sebutlah profetik pedagoginya Nabi itu tilawah, yang kedua tazkiyah, yang ketiga taklim. Oke, lah habis itu Allah ngasih contoh orang yang keren taklimnya sampai detik hari ini, peraih Nobel paling banyak Yahudi sampai detik hari ini. Tapi Quran tidak, Masya Allah, tidak membanggakan mereka. Padahal mestinya orang kalau punya ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu. Tapi dia tidak. Kenapa? Karena ilmu itu mestinya untuk membersihkan ruhani kita, makin bersinaran kita. Dan kalau sudah bersinar, orang lain yang mendapatkan manfaat. Lampu itu, ya, kalau ada cahaya, kegelapan akan hilang. Seberapa cahaya orang butuh itu, laron datang, semuanya datang. Ini ada orang enggak punya ilmu, tapi manfaatnya cuma untuk dia. Karena ilmunya digunakan hanya untuk ambisi duniawinya. Quran di tempat lain bahkan menyatakan apa kalimat mereka itu? Lau yu'ammaru alfasanah. Mereka itu ingin hidup 1000 tahun. Saking apanya itu? Saking karena wala tajidannahum ahrason nas ala hayat. Tamak mereka sama kehidupan dunia. Menarik ya kalau kita pikirkan, Ustadz, kenapa orang yang punya ilmu alim bisa cinta sama dunia? Mestinya orang itu kalau alim, zuhud lah. Semakin dia tahu ilmu agama, mestinya tidak menarik dunia ini. Akhirat yang menarik itu. Allah itu yang jauh lebih indah lagi, itu toh mestinya. Kalau orang itu tidak mengenal Allah, dia jatuh cinta sama dunia, wajarlah. Wajar. Yang dia tahu cuman Angelina Jolie, dia tidak tahu Hurun Ain. Wajarlah. Nggih. Coba jenengan kenal dengan Hurun Ain, mana bisa kita tertarik cinta mati sama Angelina Jolie? Nggak mungkin lah. Alah. Sik pilek kayak loh, nggak ada lah. Yang masih kita tidak bisa itu. Itu maksudnya. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Hati-hati. Karena sejak awal dia mencari ilmu bukan dilandasi dengan tazkiyah nomor 1, dan penyakitnya ilmu itu manis, ilmu itu sweet. Waktu di pondok, Masya Allah, alim di pondok susah ngafalin alfiyah, ngafalin Quran, wah stop lah, alim dan zuhud dia, tahajud tidak pernah lepas. Mulai dia di masyarakat diorangkan, ya, dikasih duit, dihargai, makanan dikasih, masuk dalam hatinya, enak juga ternyata ya. It's sweet. Dan pelan-pelan ilmunya menjadi kendaraan dia untuk memperoleh kenikmatan duniawi. Dan itu penyakitnya orang alim. Kita tidak perlu mencari siapa-siapa. Hari ini sudah banyak yang kayak begini nih. Jamiatul Agages, ya, wal Mutakayye, itu banyak yang kayak begini itu. Banyak sudah. Ya. Yang Masya Allah, karena itu penyakit, yang kita nggak, awal-awal dia nggak tertarik sama dunia, kan nggak punya, bicara zuhud dia, tapi begitu sudah mulai, loh enak ternyata ya, enak ya, udah agamanya hilang. Kenapa bisa begitu, kata Al-Quran? Karena boten ya zakka. Allah ini mau menjelaskan motifnya Abdullah bin Umi Maktum ini, ya zakka datang kepada Nabi. Ini pastikan, maka kita ini poin sentral, kalau kita ini mau, ya zakat macam-macam nanti. Poin jenengan sudah paling paham ya, karena nama institusi namanya tazkiyah. Dia meng-growing up, dia menumbuhkan seluruh potensial, tapi lebih dari itu adalah dia mau mensucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Al-Quddus. Ilmu pengetahuan mensucikan otaknya, mensucikan niatnya, mensucikan, tidak sekedar duniawi. Dan karena itu lembaga ini menamakan diri tazkiyah, dan itu top menurut saya, karena itu core pada pendidikan. Itu core pada pendidikan. Karena tilawah itu hanya sekedar membacakan masih. Tapi sebelum taklim, tazkiyah. Sebelum taklim, Al-Quran yang menyatakan itu, wa yuzakkihim, baru wa yu'allimumul kitaba wal hikmah. Wal hikmah. Dan itu harus berjalan beriringan. Maksudnya kalau dalam bahasa kita harus diimplementasikan ilmu itu. Karena implementasi itulah yang melahirkan purifikasi. Terus purifikasi. Jangan tazkiyah ini seperti, mohon maaf ya, saya mau jujur aja lah, beberapa kampus yang belajar ilmu itu hanya seperti Yahudi.
Gampangannya, ya belajar lah. Knowledge, science for science. Udah selesai. Ya ujungnya orientasinya jelas. Hanya untuk nyari pekerja. Kita kepingin punya lembaga. Orang Islam lembaganya harus begitulah menurut saya. Kita harus lebih tinggi dari sekedar capaian dunia. Ilmu itu bukan hanya memuliakan kita di dunia, tapi memuliakan kita di akhirat. Tujuan dari ilmu karena kita ingin mencari al-alim. Ya dah. Kenapa Anda serius belajar? Karena Allah al-alim. Karena saya mencintai Allah, saya belajar. Karena Allah itulah al-alim. Dan kalau saya belajar ilmu, berarti saya makin mendekati Allah. Makin mendekati Allah. Kan begitu sebenarnya rumusnya. Ya, makanya mestinya orang makin alim, makin dekat kepada Allah. Kenapa ada orang makin alim, kok tidak makin dekat kepada Allah? Tadi, karena tidak yazzakka. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di sini, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Bagaimana kamu bisa tahu Muhammad? Boleh jadi dia datang kepadamu karena dia mau mensucikan dirinya. Maka sekarang etika murid, tadi etika guru nomor 1, tidak menunjukkan ekspresi yang jelek, ekspresi frustasinya dia terhadap murid, nggak boleh. Meskipun kalau kita pikirkan sekali lagi ya, ini nggak ada salahnya Nabi Muhammad, bahkan justru ini kemuliaan dan ketinggian akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi tidak mengeluarkan kata-kata. Tidak dengar ini Abdullah bin Umi Maktum. Kalau Nabi frustasi tidak tahu dia. Lawang cuman begini. Memangnya Abdullah bin Maktum kelihatan? Tidak kelihatan. Jadi sebenarnya Abdullah bin Umi Maktum tidak kelihatan dan tidak merasa Nabi Muhammad frustasi atau stres. Sama sekali enggak. Bener kan? Oke. Feelingnya benar, oke. Apa tadi lupa saya sudah. Oke, feelingnya benar. Ya zakka, ya zakka. Maksud saya, yang dilakukan Nabi udah perfect. Untuk ukuran Nabi, meskipun muridnya itu tidak tahu kalau kita stres, tetap turun ayat. Kita ini, masya Allah, saking apa nih ngoten nih. Kita ini hatta di depan murid, termasuk saya itu sumpek. Ngajar anak-anak pasca itu, masya Allah, wadah yang bebel ya minta ampun. Saya sampai sumpek ngajar itu. Iki yo opo ngalang-ngalai anak S1, kadang sumpek hati ini bu. Tapi lah ngeten niku kepukul sendiri, ya Allah, tidak boleh, rek, tidak boleh itu. Masya Allah kalau kita pikiran, kalau kita cuman mikir mau transfer ilmu, capek kita, stres kita. Tapi kalau lagi-lagi kita niatin, ya Allah, ini ibadah saya, ya Allah. Ya wes lah. Kita nikmati proses itu, meskipun tidak paham. Oke, let's do it again. Dan kita harus punya kesabaran itu. Dan kalau sampean mikir itu dengan gaji atau dengan semua perolehan duniawi, capek kita. Tapi kalau kita memikirkan itu bagian dari ibadah kita, ya, bagian dari pengabdian kita kepada Allah, wow. Itu mungkin karena itu kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Kita nggak tahu. Itu maksud saya. Bayangin kalau guru sudah seikhlas itu, saya amat sangat yakin muridnya barokah. Yang membuat kurang barokah itu kan gitu. Frekuensinya enggak sama. Muridnya kurang ikhlas, gurunya juga kurang ikhlas. Udah, enggak barokah itu. Nah sekarang itu mental itu yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Yang pertama etika untuk guru. Yang kedua sekarang etika untuk murid. Murid itu belajar untuk apa? Satu, ya zakka, menumbuhkan pengetahuan ya pada dirinya, menumbuhkan karakter dia, dan puncaknya adalah menyucikan jiwanya. Karena ilmu itu fungsinya menyucikan jiwa. Dan itu harus menjadi program kita juga, tumbuh dia. Menarik ya. Saya insya Allah nanti kira-kira awal April mungkin saya mau meneliti tentang ini ke sekolah-sekolah. Saya meneliti sekolah-sekolah di bawah Kemenak. Mau meneliti bagaimana proses pembelajaran di madrasah-madrasah aliyah di Indonesia untuk melihat apakah model pembelajaran mereka itu menumbuhkan sifat-sifat yang dalam ilmu sosial dikenal dengan social capital, cultural capital seperti trust, cooperation, networking, menumbuhkan. Karena asumsinya kalau social capitalnya baik, cultural capitalnya baik, maka pendidikannya pasti baik, nanti menciptakan masyarakat yang baik, quality of life baik juga. Salah satu modelnya misalnya, apakah guru itu kalau bertanya, selalu guru yang bertanya?
tidak mengencourage murid untuk bertanya. Itu kan berarti tidak menumbuhkan misalnya. Apakah guru kalau misalnya memberikan tugas, selalu tugasnya individual, bukan tugas yang kelompok sehingga menumbuhkan networking, menumbuhkan cooperation, menumbuhkan trust dan segala macamnya. Itu penting untuk dilihat. Dan sebenarnya yang gini-gini ini di Islam ambrek sebenarnya. Udah terlalu banyak sebenarnya. Oke. Sekarang kita lihatkan, itu yang harus ditumbuhkan. Jadi pendidikan itu, sekali lagi, yang paling pertama, ya zakah. Numbuhin otak dia, numbuhin fisik dia, numbuhin emosi dia, dan numbuhkan spiritualitas dia. Kalau ada murid, tujuannya sudah itu yang benar. Saya lagi-lagi ya, saya senang dengan gambaran orang dahulu, yang memang kalau dia belajar, niatannya itu. Dia ingin jadi anak yang soleh. Sekarang ini lebih banyak, oke lah, hatta anak ambil jurusan PAI, tujuannya adalah tidak kepingin jadi anak soleh, enggak itu, nomor sekian itu soleh itu. Ya apa, jadi guru, di dunia nomor satunya. Tidak salah itu, tapi kan harus semuanya, body, emosi, sama spiritual. Tiga-tiganya harus di growing up ini semuanya ini. Ada proses development, physical development, emotional development, spiritual development dalam bahasa kekinian yang dimaksud dengan ya zakah. Ini ada orang datang kepada Nabi, fisiknya tidak menarik, blind dia. Tapi dia punya motif yang benar. Itu yang harus ditangkap oleh guru. Cari murid yang memang punya keinginan untuk tazkiyah. Dan kita akan sukses. Jangan jangan terpukau dengan penampilan luar. Padahal dalamannya dia tidak punya ini keinginan untuk menumbuhkan itu. Hancur kita. Itu maksudnya. Itu pendidikan yang terbaik. Ya zakah. Nomor 2, ya zakar. Memang harus diulang-ulang. Pendidikan itu nggak bisa. Itu butuh kerjasama berdua. Guru tidak malas untuk mengulang-ulang. Murid juga tidak malas untuk mengulang-ulang. Itu yang berat, ya. Saya aja give up ngajar istri saya bahasa Arab, give up saya. Karena memang berat itu, berat mengulang-ulang itu. Oke, awal-awal menikah dulu, siap mengajar lah. Wah, namanya awal menikah. Wah, oke, seminggu 2 kali beli papan tulis sudah, mulai dari oke lah, kalam, oke masuk oke, tata khobar masuk oke, terus, mulai sudah ke i'rab. Mulai yang awal-awal lupa lagi, mulai agak marah. Kok lali-lali terus sih? Nggak sabar kita. Ya, siapa yang bisa mengajar istrinya? Wah, itu guru yang paling terbaik itu. Akhirnya saya bilang sama istri saya, bawa temannya, biar saya nggak stres. Dia bawa teman-temannya lah. Kayak gitu saya agak kalem jadinya. Masya Allah ya, berat itu ternyata. Ya zakar itu berat. Murid punya giat untuk mengulang pelajaran, guru juga tidak bosan untuk mengulang pelajaran. Menarik kalau kita pikirkan Al-Quran itu. Tidak ada yang mau ditarik kemanapun sebenarnya. Ya, kalau kita pikirkan itu. Karena inspirasinya itu memang seperti permata Al-Quranul Karim itu. Ya zakar, kata Al-Quranul Karim. Oke. Sekarang murid yang nomor 2 sekarang. Amma man istaghna. Adapun orang yang istagna, sekarang model murid yang istagna. Bahasa Jawanya semoge. Dia tidak merasa butuh. Bahaya ya. Kenapa? Banyak orang kaya yang tidak merasa butuh. Mentalitasnya itu tidak berarti orang kaya tidak baik, sekali lagi ya. Tapi ada banyak orang yang kalau sudah kaya, dia merasa tidak butuh dengan apapun. Termasuk dengan ilmu, termasuk dengan pengembangan diri dan segala macam. Karena dia biasa mendapatkan sesuatu secara instan. Tidak ada proses dia. Karena itu dia tidak mau. Kalau bisa nyogok lah. Kalau tidak lulus sudahlah dan segala macamnya. Lah, kalau kita punya murid yang kayak begitu, susah untuk sukses. Rubah itu kalau kita punya murid gitu. Jadikan dia Abdullah bin Umi Maktum. Quran itu seakan-akan Muhammad. Kamu berhadapan dengan orang yang buta dan kamu sepelehkan dia, padahal keinginannya dia ya zakar sama ya zakah. Sementara ini kamu melihat penampilan yang keren, tapi kamu buta terhadap isi di dalam hatinya. Padahal dia tidak punya ya zakar dan tidak punya
Yazakka. Itu yang menarik kalau kita pikirkan ya. Amma man istaghna, adapun orang yang sama sekali sebenarnya dia tidak butuh Nabi Muhammad. Ini juga pelajarannya. Orang itu kalau istaghna begini, seperti antara buyer sama seller. Kita ini kalau seller itu seperti orang yang bayarnya itu istaghna. Berapa harganya ini? 2.000, ayolah, 2.500 lah, enggak bisa 1.500, aduh 2.000 lah. Kita desperate, kepingin menjual. Dalam urusan ilmu, jangan begitu. Orang punya ilmu itu gagah. Jangan meletakkan seperti Nabi itu seakan-akan begitu kepada orang yang istaghna ini, saking kepinginnya Nabi. Agar mereka ini memahami Islam dan kemudian tertarik masuk Islam. Kenapa? Niatnya baik. Tapi kata Allah SWT, oh jangan Muhammad. Jangan seperti agama ini seperti kita menjual makanan. Seperti kita sendiri yang desperate. Enggak. Kita harus gagah kalau mengajarkan. Jangan juga kita tunduk kepada orang. Ya, pada murid kita harus punya wibawa. Seperti Imam Malik. Ya, perlakuan kita adalah orang yang giving. Ya, bukan orang yang selling. Itu yang digambarkan. Amma man istaghna, karena dia ini istaghna. Ya, dia istaghna. Orang istaghna tidak butuh. Kalau ini bagaimana? Begini Muhammad. Muhammad misalkan kelihatan. Ya, nanti kalau ada anak-anak gitu, itu yang perlu di training lagi, dimasukin konseling ya gini itu untuk diajarin lagi ya zakah. Itu karena itu yang nanti menghambat pendidikan. Orang istaghna tidak akan berhasil. Orang istaghna di mana-mana itu, di mana-mana. Semua yang istaghna begitu, apalagi kepada guru, ya, merasa lebih pintar dari guru, merasa lebih tidak butuh dan segala macamnya. Itu bahaya nih, itu bahaya. Istaghna. Fa anta lahu tasadda, dan engkau khususnya buat mereka tasadda. Kamu kasih perhatian seperti echo, diulang-ulang, echo lagi. Kamu gini ya. Nabi memberikan perhatian. Masya Allah ya, Masya Allah. Ini contoh murid yang buruk, istaghna. Tidak boleh itu. Oke. Wa ma 'alaika alla yazka. Padahal bukan tanggung jawabmu Muhammad. Apakah dia nanti itu akan menyucikan dirinya atau enggak, masuk Islam atau enggak? Kamu enggak, tujuan kamu cuma menyampaikan. Jangan seperti hilang kehormatanmu. Kamu itu mulia, Nabiullah. Dan bukan tanggung jawabmu dia itu mau tazakat atau enggak. Ya. Itu maksudnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti juga gitu, ada orang ngasih dana pengen ngerubah model kita. Dan karena kita desperate dengan uang, kita mau menyesuaikannya. No. Kita harus yang kita sendiri yang punya program, kita sendiri itu maunya. Jangan kalah dengan orang yang istaghna. Orang kaya boleh, istaghna itu yang jelek. Semoga tidak butuh sama orang lain. Bahaya ya. Puncaknya adalah jadi Fir'aun orangnya. Jadi Fir'aun ya. Itu yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a. Etika ketiga dari murid adalah yas'a. Yas'a itu seperti sa'i. Ya, dia tidak berjalan. Dia lari-lari kecil. Untuk nunjukin apa? Giat murid itu. Itu juga yang harus. Jadi murid harus giat. Dan guru harus bagaimana menumbuhkan murid menjadi sa'i. Kalau pakai bahasa surat Abasa. Dia Masya Allah, Allah nunjukin. Dia datang ke Nabi Muhammad dengan tadi ja'a. Dan dia tidak nyantai. Dia sa'i gampangannya. Dia sungguh-sungguh dia. Motifnya baik. Ada orang yang kayak begini ini. Yang sungguh-sungguh, anaknya orang miskin dari kampung, ya, kuliah ke Malang, pakai sepeda pancal dia, serius dia belajar. Nanti yang jadi orang dia ini. Orang yang istaghna, malas-malasan dia kuliah, sama saya ngajar, alah, tidak jadi apa-apa dia nanti. Masya Allah, terlalu banyak contohnya dalam kehidupan ini. Terlalu banyak contohnya orang dalam kehidupan ini. Dan itu nilai-nilai yang harus disematkan ke dalam dada anak-anak kita. Yas'a. Contoh, Masya Allah, orang buta menjadi figur pembelajar yang baik dalam Islam. Menurut saya tidak ada ini. Orang difabel menjadi figur pembelajar terbaik
yang sampai direkam oleh Al-Quranul Karim. Bukan Einstein, bukan siapa-siapa, menarik ya, Abdullah bin Ummi Maktum. Dia contoh murid yang terbaik. Yas'a, yazakka, yadzakkar, karakternya digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Kalau kita punya murid model Abdullah bin Ummi Maktum, menarik. Hatta nanti di usianya yang sudah sepuh, ya, dia mau ikut perang, tidak diizinin. Hatta kalau saya tidak keliru sudah usia 80-an ya. Dia dibully, ini sudahlah paman, Anda sudah tidak diwajibkan jihad. Kata dia, enggak. Saya mau, biarkanlah aku yang memegang bendera, liwanya itu. Dan tempatkan aku di tengah-tengah pasukan. Demi Allah, aku tidak akan surut ke belakang. Itulah hasil pendidikannya. Orang yang melakukan karakter seperti tadi itu. Masya Allah, dan dia mati dalam keadaan syahid. Abdullah bin Ummi Maktum, mulia di dunia, mulia di akhirat. Itu yang kita inginkan itu. Kita punya anak-anak yang kayak begitu, menjadi pejuang muslim, manfaat dia bagi umat, manfaat buat semua manusia. Itu yang kita inginkan. Pendidikan tidak hanya mengantarkan dia untuk mencapai kesuksesan duniawi dia, tapi mematangkan pribadinya, personalitinya, memantangkan emosinya, memantangkan spiritualitasnya. Itu tujuan hakiki dari pendidikan. Itu yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Karena itu orang yang sekedar hanya untuk mencari pengetahuan, tidak usah, kata Al-Quran. Kenapa kamu kok memberikan perhatian terlalu serius orang ini? Bukan itu hakikat pendidikan. Fa'anta lahu tasadda, kata Al-Quran. Wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Penjelasan lebih jauh lagi ya. Yas'a tadi, yakhsha itu salah satunya nanti matching juga dengan yatazakka. Tujuannya adalah khosyah. Kalimat yang diambil yakhsha karena ilmu itu nanti melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Kenapa? Karena dia yang paling khosyah. Gandengannya ilmu kali khosyah. Ya. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Orang ini lihat, dia yakhsha. Dan itu yang menjadi karakter sekarang ya. 1 ya zakka, 2 ya zakkar, 3 yas'a, 4 yakhsha. Itu karakter murid yang baik. Karakter murid yang baik. Dan kita harus menciptakan karakter murid yang kayak begitu itu. Baru kita akan sukses itu. Tapi sekali lagi, guru cuma dipesenin satu, sabar. Ya, jangan tunjukin frustasi kita kalau mengajar. Itu berat itu berat. Demi Allah itu berat. Ya, itu berat. Ya. Saya bahkan ada yang pingsan di kelas saya itu. Karena kalau anak-anak presentasi, saya kritisi per kata itu. Kalau dia ngawur, saya kritisi, dari mana kamu bisa begitu? Ada satu anak, slide pertama, saya kritisi, tidak penting mas, next aja udahlah, semaput. Masya Allah, habis itu saya minta maaf sama dia. Saya tidak marah, cuma dia ketakutan karena saya mengkritisi dia. Dan itu sebenarnya kurang baik, karena saya tidak bisa menciptakan rasa nyaman pada murid. Ya, tetap situ salah, padahal saya ini mau melihat cara belajarnya dia dan segala macam. Kata temannya, memang juga belum sarapan Ustadz, kata dia. Masya Allah, kalau kita pikirkan, guru itu cuma satu obatnya nih. Selain terus belajar, yang nomor 2 sabar. Wis itu modalnya guru itu paling terbaik. Karena itu digambarkan oleh Al-Quran, kalaupun kita frustasi, jangan tunjukin ke murid. Untuk Nabi Muhammad, meskipun tidak ditunjukin, tetap dikritik oleh Allah. Kalau kita tidak bisa menunjukin, Masya Allah itu top kita ini. Dan satu-satunya alasan yang bisa membuat kita tidak menunjukkan rasa frustasi kita adalah Allah. Nggak ada alasan yang lain. Jenengan tetap akan frustasi kalau alasan jenengan bukan Allah. Tetap frustasi. Masih iling Pak Ali tetap aja. Baris. Nggak bisa. Tapi kalau kita ingat Allah, itu yang meredam kita kemudian. Ya Allah, kalau niati ibadah ya Allah, bismillah, mulai lagi. Itu yang paling indah. Bukankah indah ngoten nih kalau kita pikirkan? Tidak semua orang dikasih kesempatan begitu dalam hidup. Jenengan dikasih kesempatan untuk meraih surga dengan cara sabar di dalam mengajar. Ya Allah, itu kan top nih. Ya, Masya Allah. Dan semua orang dikasih kesempatan kayak begitu itu. Dan kalau itu kita nikmati, matur nuwun ya Allah.
dan enjoy kita, dan nanti akan merubah karakter kita, dan murid akan melihat karakter itu pada gurunya, dan nanti akan terefleksikan kemudian. Itu yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Sementara pada orang yang yaksha, fa'anta anhu talaha, etika nomor 2 dari guru. Ya, selain tasodda, nomor 1 tadi, tidak boleh abasa wa tawallah untuk guru. Nomor 2 harus tasodda, echoing, ya, ngasih perhatian, ngasih fully respect kepada murid. Dan ini menurut saya yang kurang memang kalau kita perhatikan ya hubungan ini. Padahal kalau kita lihat hubungan orang ulama-ulama zaman dahulu, Imam Syafi'i dengan Imam Malik, menarik hubungan mereka ini. Ya. Nah, yang saya lagi-lagi, saya tidak enak selalu bicara barat karena saya tidak punya contoh untuk Timur Tengah. Tapi saya kira semua orang-orang guru yang baik itu punya hubungan yang baik dengan murid-muridnya. Nguwongaken. Saya punya guru di pesantren dulu. Kalau saya ke pesantren, sekarang udah meninggal dia. Kalau saya bertamu ke rumahnya, dia yang ngeluarin tehnya. Kiai saya, ayo ya. Sampun Ustadz kita yang dana sendiri. Dia buka toplesnya, diangkat. Ayo GPO. Dan itu terekam sampai sekarang. Ya Allah, akhlaknya dia dan segala macamnya. Menarik kalau kita pikirkan. Kenapa? Tasodda, perhatian sama muridnya. Menarik. Dan kita jauh lebih menghargai kalau kita punya guru yang kaya begitu. Dan itu terekam di kita itu. Saya awal datang ke Australia, yang jemput supervisor saya. Belum pernah itu terjadi di Indonesia, maksud saya itu. Maksud Anda kuliah S3 di UIN, nggak ada mungkin supervisor Anda akan menjemput di Arjosari. Nggak ada ceritanya gitu. Ini dia menjemput, dikelilingin ini kota ini ya gini. Terus besok ketemu saya, pagi ketemu, dibawa saya keliling ke seluruh staf-staf yang ada di fakultas. Ini bimbingan saya, kenali, namanya Yahya, dia mau menggarap begini. Ya oke, hai. Saya mikir, saya yang dari model pendidikan Indonesia, bengong saya nonton, kok begini ya akhlak mereka ya. Kenapa dia bisa baik, respect kepada murid, kita seperti diorangkan, dan terjalin hubungan yang baik kemudian. Itu yang saya tidak masuk di akal itu, kenapa dia bisa punya begitu? Motivasinya tidak ada jannahnya. Loh, dia tidak percaya sama surga, gimana coba? Tapi kenapa justru orang yang kayak begini punya begitu? Lah kita ini yang tahu surga, padahal kita tahu ini amal soleh ini. Tapi kenapa kita tidak melakukan? Itu kan yang menarik. Masya Allah, itu yang harus kita pikirkan itu. Itu yang harus kita pikirkan. Kapan bisa begitu itu? Sekali lagi, motivasi kita, kalau motivasinya adalah Allah SWT, tasodda, ngasih respect sama murid. Ngasih respect, bukan guru saja, bukan murid saja yang respect sama guru. Guru juga ngasih respect. Kalimatnya Al-Quran tasodda. Silakan dielaborasi lebih jauh ya. Ngajar diulang lagi tanpa bosan, ngasih respect. Itu yang diajarkan dan tidak boleh talaha. Talaha dari kata lahwun. Lahwun itu kita mentingin sesuatu yang tidak penting sehingga yang penting akhirnya kita abaikan. Karena itu seringkali lahwun diterjemahkan dengan entertainment. Karena sifat entertainment adalah melupakan sesuatu yang penting. Gara-gara drakor asar hilang, misalnya. Gara-gara drakor pekerjaan tidak selesai. Karena by definition, entertainment itu melupakan sesuatu yang lebih penting. Gara-gara Mobile Legend, lali semuanya. Ya. Dan seterusnya. Itulah, Al-Quran menggunakan kata itu untuk murid. Jangan talaha, kata Al-Quran. Murid itu main concern kita, bukan yang lain. Ada guru sekarang, ada apa? Sebentar ya, nih. Bayangin, siapa main concern kita? Masya Allah. Ini kan yang harus kita pikirkan. Guru main concernnya adalah muridnya saat dia di classroom, di ruang kelas. Quran mengajarkan itu, jangan talaha, tasodda. Kalau kita ngajarin yang murid. Kalau orang yang tidak terlalu serius, oke lah talaha. Yang istagna tadi, talaha, tidak apa-apa lah. Yang ini jangan. Kalau muridmu itu, kata Al-Quranul Karim ini, ya zakkar, ya tazakka, yakhsha, yas'a, kita harus jangan tunjukin frustasi,
Jangan abasa wa tawalla, yang pertama. Yang kedua, kasih dia tasadda, dan jangan talaha. Dan jangan talaha. Itu yang penting. Itu yang penting. Bayangin ya, ini yang kita idam-idamkan toh. Kalau ada guru yang model begini, dan ada murid yang model kayak gitu, saya berani udah jaminan itu mesti akan melahirkan Imam Syafi'i baru, Ghazali yang baru. Kornya ada di mana? Ada di tazkiyah. Ada di tazkiyah. Karena kita mau menumbuhkan. Mentalitas guru itu harus menumbuhkan. Dan kita sendiri juga nanti tumbuh. Tumbuh semuanya, kata Pak Ali nanti, sampai sak duit-duit tumbuh. Semuanya nanti akan tumbuh itu. Akan growing. Karena barokah. Karena barokah. Dan semuanya, jangan memahami rizki hanya sekedar harta. Ya, Masya Allah. Kita ini tidak tahu lah. Saya ditabrak mobil sama orang belakangnya. Baik-baikan, kurang ajar orangnya. Mensomasi saya dan menyatakan, kalau sampean tidak mengembalikan KTP yang diambil, kata dia, nanti kami akan laporkan polisi dan saya minta ganti rugi 9 juta. Iya, buat karpe. Saya yang ditabrak dan begitu. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Tapi sekali lagi, saya mau membela diri, tapi karena banyak urusan, tidak mungkinlah terlalu sumpek. Saya bilang sama istri, ini pasti ada kehendak Allah. Udahlah, balikan aja sama Allah, pasti nanti diganti. Ada orang nelpon saya, mau mengumrahkan saya. Bayangin, ditabraknya mungkin sekian, dilipat gandakan oleh Allah. Masya Allah. Jadi ada buahnya rizki itu yang diberikan oleh Allah. Asalkan kita terpaut hati kita kepada Allah. Mengajar, yang diajar anak-anak kita itu aset kita yang paling mahal. Dan kalau mereka kebaikannya mengalir, nanti kalau dia mampu berbuat baik, coba jenengin, menurut saya tidak ada pekerjaan yang lebih baik daripada mengajar. Terbaik itulah. Karena bayangin, kalau ada maslahah yang dihasilkan oleh murid-murid kita, siapa yang dapat pahalanya? Kita yang dapat pahalanya. Dan itu terus. Jenengan manggun dalan, ya wis lah. Dalan ini bocor kabeh, ya wis malah habis kita. Bayangin ya, hebatnya menjadi guru. Karena itu tuntutannya itu. Lah, pertanyaannya, kemudian Al-Quran baru bicara tentang Al-Quran. Kalla innaha, baru Al-Quran mengadres tentang orang munafik ini, orang pemimpin elit Quraisy. Kenapa dia kok tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa problemnya? Ini mungkin tidak tepat untuk kita kaji secara untuk dibawa ke pendidikan ya, karena sudah bicara tentang karakternya. Kalla inna tadhkira faman syaa'a dzakara, dan seterusnya. Ini tepat kalau untuk orang yang nakal, yang tidak bisa beriman dan seterusnya. Lah, terapinya dari sana. Ya, ada banyak yang bisa kita kaji sebenarnya dari ayat-ayat yang lain, tapi untuk hari ini kita mau fokus di surat Abasa dan di surat Al-Jumu'ah. Ya, saya kepingin ngelihat yang sekuen itu, jadi tilawah, tazkiyah sama ta'lim, dan proses itu persis sama di surat Abasa wa Tawalla yang meletakkan Abdullah bin Ummi Maktum. Datangnya itu digambarkan oleh Al-Quran, motif pertama ya zakah. Al-Quran menyatakan, baru setelah itu ditunjukin cara dia taklim, ya, yang yas'a, yang yakhsha, dan seterusnya. Itu mungkin untuk pengantar. Silakan kalau kita mau mendalami melewati tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Yahya yang dimuliakan Allah, di sini ada satu saja pertanyaan. Bagaimana cara guru menghadapi usaha kita yang memang sudah tadi ya bahas seperti Imam Syafi'i terus menerus mengulang dan lainnya. Tapi bagi mereka yang memang tidak mau belajar gitu ya. Nggak mau memang gitu ya. Anggap ilmu ini untuk apa juga, sering kata-kata bagi ilmu-ilmu yang terlihat baru untuk mereka, apalagi keislaman ya, seperti ya mungkin balagho ya, seperti sastra Islam, kemudian seperti itu. Ada pasti awal-awal kita mengajarkan harus masuk dulu mereka paham untuk apa, seperti biasa. Tapi ujian gurunya biasanya pertama kali, ngapain nih Ustaz belajar ginian Ustaz? Nah, itu
Aslinya sakit hati kita ya sebenarnya. Cuma gimana? Ya itu aja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas waktunya dan doa, mudah-mudahan antum Ustadz diberikan kesehatan dan keistiqomahan. Ini saja mungkin yang dapat saya tanyakan, bahwasannya saya sering membaca Al-Quran dengan artinya sedikit-sedikit, dan termasuk ini abasa wa tawalla, kok bisa ya? Apa istilahnya itu, jati diri seorang Rasul gitu, gak jatuh ketika dikritik langsung oleh Al-Quran di depan para sahabatnya. Perasaan apa gitu sehingga bisa menanamkan hal itu? Kita sebagai guru kalau misalkan dikritik oleh atasan, langsung malas pak, langsung gak mau kerja sudah. Ya ilfil langsung kerja. Apalagi ketika ada struktural, kerja struktural, terus langsung ada KBM bersamaan gitu, langsung udah tinggalkan itu, seperti ini seperti itu. Nah ini bagi jurus apa gitu? Bisa mungkin sedikitnya gambaran ketika itu Rasulullah kok bisa seperti itu ya, di depan para sahabat dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya, dan Rasulullah menyampaikan gitu hal itu langsung kepada para sahabatnya. Jazakallah khair. Sudah ya? Dua saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang balaghah ya. Bagaimana kalau murid itu tidak mau belajar, ya, apalagi kalau dia tidak punya interest dengan mata pelajaran yang kita asuh misalnya. Gus Mus pernah cerita menarik ya, ayahnya itu namanya Bisri Mustafa, itu kecintaannya terhadap murid-muridnya itu menarik, dia ngajar benar, karena itu dia tidak mau mengisi pengajian di luar Sabtu Minggu, karena Senin sampai Jumat saya harus ngeramut santri-santri, karena ini orang dari jauh-jauh nitipin anaknya untuk dididik, diberi harus menjadi anak yang baik dan diserahkan kepada saya, masa saya akan tinggalkan ya, sehingga dia merasa punya kewajiban untuk mendidik, karena itu meskipun undangan kemana-mana tidak mau, ceritanya begitu. Orang datang kepada dia menyatakan, enggak yai, tapi kan kalau di pondok ini anak-anak sudah tiap hari, lah kami ini anak-anak jenengan juga yang di luar ini, perlulah dikasih dan segala macamnya. Hanya kalau Sabtu Minggu dia ngaji, tapi setiap ngaji itu berdoa kepada Allah SWT, doanya, ya Allah, sekarang saya di luar, saya tidak ngajar anak-anak saya, karena saya mau didik itu. Saya mohon, kalau ini merupakan amal soleh, semoga anak-anak saya, terutama yang nakal-nakal itu ya Allah, dijadikan faham ilmunya. Dan yang menarik, ini Gus Mus cerita di salah satu pesantren, yang pesantren ini miliknya anak yang paling bodoh di pondok itu, yang menjadi kiai gara-gara mungkin kesebaban doanya kiai. Masya Allah ya. Kadang-kadang kita ini memang susah ya, anak tidak mau belajar itu banyak motifnya. Tapi salah satu yang harus kita lakukan setelah kita ini berusaha, doa. Nggak ada guru yang kalau kita lihat itu yang tidak mendoakan, hatta Rasulullah mendoakan umatnya. Kita ini kalau jadi guru yang baik, libatkan anak-anak kita, murid-murid kita itu dalam doa kita. Ya itu penting untuk melakukan perubahan dalam murid. Kita tidak tahu kadang-kadang dan seterusnya perubahan pada murid-murid kita nggak tahu. Itu contoh yang harus dilakukan satu guru. Yang kedua tentu kadang-kadang anak itu nggak tahu manfaatnya ya. Kadang-kadang samalah seperti saya dulu, karena kita nggak tahu persisnya ya. Misalnya dulu saya belajar fisika, tapi kira-kira semester 5 saya mengalami keputusasaan, karena merasa untuk apa saya belajar fisika ini ya. Tiap hari belajar rumus, tiap hari nurunin rumus dan segala macamnya. Tujuan akhirnya untuk apa? Namanya anak muda mau mencari jati diri ya. Saya end up dengan pemikiran, saya lihat
dosen-dosen saya, ujung paling top adalah menjadi dosen. Sisa-sisanya kerja di LIPI, kerja di Batan, itu paling kecil, 1-2. Lebih banyak ke bank, jadi guru, jadi dan segala macamnya. Mimpi saya adalah bahwa saya dulu mimpinya adalah belajar fisika, kepingin menjadi ilmuwan yang nanti menciptakan sesuatu dan itu punya manfaat buat orang banyak. Itu mimpinya sebagai anak yang masih muda dulu. Sehingga saya kecewa. Lah kalau cuma untuk nyari pekerjaan, kuli batu aja saya juga dapat uang. Itu ekstrimnya dulu saya. Saya pulang ke rumah, saya bilang saya mau keluar dari fisika. Saya tidak puas, saya tidak menemukan kenikmatan ini belajar ini. Karena saya tidak tahu fisika secara mendalam. Dan tidak ada yang ngasih tahu. Saya tanya ke teman, kon paham rek fisika rek? Ya ngono iku wis padha matematika iki. Kita tidak menangkap pesannya. Maksudnya tidak kena gitu. Mau kemana kita ini? Mungkin ya karena tidak tahu lah. Tapi yang jelas begitulah dulu kita di jurusan fisika dulu. Sehingga kemudian saya kehilangan kecintaan. Sudah mau keluar, orang tua tidak mengizinkan. Tidak, hanya saya minta. Kalau saya tidak boleh, saya kuliah lagi. Bolehlah, tidak apa-apa kuliah 2. Tapi tetap jangan keluar dari fisika. Ya tetap aja ada manfaatnya di kemudian hari. Andai kemudian saya sekarang nonton, misalnya salah satu guru fisika terbaik ya di YouTube misalnya ya, ada dari MIT kalau saya tidak keliru satu itu, dia mengajarkan, saya nonton itu melongo saya, ya Allah, lek kayak begini dulu saya diajarkan, mungkin saya jatuh cinta sama fisika itu. Karena beda sekarang, otak kita dilatih tidak sekedar nurunin rumus dan segala macamnya yang sangat abstrak, tapi diasah sampai bisa menemukan teori yang ini dulu. Saya kadang masih sering nontonin, mengingat masa lalu. Menarik sebenarnya. Menarik. Kadang-kadang, sekali lagi ya, selain doa, kadang-kadang kita harus introspeksi ke dalam. Kenapa murid tidak suka dengan pelajaran kita? Jangan-jangan dia tidak tahu manfaatnya. Jangan-jangan kita yang belum memberikan pengantar yang baik. Untuk introduction to the subjeknya itu belum matang di otak mereka. Sama lah, dulu saya dulu, kita lah semuanya, belajar nahwu, sorof, balaghah, untuk apa terus? Kalau itu tidak dikaitkan Al-Quran, kita tidak menemukan nikmatnya. Mulai biar ngono, isti'arah, majas, kayak apa ini? Dan menarik, ya. Tapi begitu kita tahu, karena kita tidak diajarin manfaatnya. Ya. Saya kemudian menyesal di kemudian hari. Dulu saya juga belajar balaghah di pesantren, ya, tapi juga tidak menemukan nikmatnya. Ya ngono iku, contohnya wis ngono iku, mari, ya. Terus kemudian ngelihat orang yang nyanyi, Masya Allah, menarik. Ternyata orang-orang menurut saya salah satu kelebihan orang Barat itu salah satunya adalah dia mampu menjadikan sesuatu itu jauh lebih lebih mudah untuk kita, gini toh ternyata dibikinnya, dan segala macamnya. Mungkin karena critical thinking mereka sangat kokoh, itu yang membuat mereka jadi mudah. Contoh lah, dulu saya tidak pernah apresiasi, misalnya, dengan tasbih, misalnya. Tapi begitu ngelihat, oke ya, ternyata menarik kalau dikaitkan ke Quran, dan segala macam. Sekarang malah saya belajar balaghah lagi, buka-buka lagi. Yang menariknya. Kenapa? Karena mungkin dulu, belum masuk di otak saya yang waktu itu masih SMP SMA. Kalau kita pikirkan. Baru setelah kita tahu, kita bisa menikmati itu dan betapa pentingnya ilmu itu buat penguasaan, buat menikmati Al-Qur'anul Karim dan segala macamnya. Ya, karena kita kemudian dilatih untuk berimajinasi dan segala macamnya. Ya, saya bilang kalau sama anak-anak di kelas, kalau nahwu shorof itu seperti engineering. Ya, persis seperti engineering, tapi kalau kita belajar balaghah itu seperti imajinasi. Anda tidak sibuk sekarang dengan rumus, Anda sibuk menggunakan imajinasi Anda, dan itu ternyata menarik. Ya. Jadi maksud saya setelah doa adalah pastikan kita memberikan introduksi yang cukup untuk murid sehingga dia bisa. Atau yang kedua adalah heart to heart conversation. Boleh jadi dia punya masalah, boleh jadi dia dan segala macamnya. Itu yang kita belum tahu dalami. Kadang-kadang memang orang, jangankan anak ya, orang dewasa. Saya ada dengerin satu ceramah orang Amerika yang datang ke dalam konferensi Islam, dan dia datang bertanya kepada salah satu syekhnya. Dia bilang begini,
Saya muslim, born muslim kata dia. Cuman saya tidak tahu apakah saya butuh agama atau enggak. Karena hidup saya oke-oke aja kok. Saya ini sekarang fisik saya sehat, emosi saya sehat. Saya pulang kerja, pulang tidur di rumah enak, nyaman. Anak-anak baik semuanya, istri saya baik, faithful, semuanya oke. Di rumah oke. Emosi saya terpenuhi, saya bahagia hidup. Weekend bisa kemana-mana, sunset dan segala macamnya. Do I need religion? Kata dia, saya ngerayanya, saya tidak butuh agama itu. Buat apa lagi agama itu? Yang bertanya ini orang Islam. Bayangin. Karena dia merasa bahwa saya tidak butuh. Karena dia tidak tahu kebutuhan spiritualnya. Ya, ini yang menarik. Kadang-kadang kita ini tidak tahu, murid-murid itu belum tahu kebutuhan spiritual dia apa, kebutuhan emosional dia apa, kebutuhan fisikal dia apa. Ya, sama lah. Dulu sejak dulu, saya semoga di tazkiyah tidak, kalau anak belajar IPS, yang di otak anak adalah ilmu hafalan. Saya baru mengenal IPS bukan sebagai ilmu hafalan adalah setelah saya keluar negeri. Oh, ini IPS itu ternyata persis seperti fisika, persis seperti kimia, dia juga mengolah data, dia ada rumusnya, dan segala macamnya. Dan persis, dan tidak perlu hafalan. Masya Allah, tapi dari dulu kesan kita, udahlah jujur lah kita ini, ya kesan kita IPS itu bukan ilmu, ya cukup hafalan lah. IPS cuma dihafalin selesai saat. Ya. Dan karena itu kita tidak pernah menelurkan teori sosial. Karena kita belajarnya hafalan. Dan kita nggak tahu kenapa bisa begitu dan seterusnya. Ya kita baru mengerti, ya Allah salah, mulai dulu salah saya diajarin itu. Ya, karena gurunya juga ngajarin hafalan. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu kebutuhannya. Itu yang harus kita lihat. Balaghah untuk kebutuhan apa, ini untuk kebutuhan apa. Kalau itu diadres dengan benar, menurut saya insya Allah nanti murid itu akan berubah ya insya Allah kebenarannya. Wong di pesantren aja ada banyak orang ngafalin alfiyah meskipun dia tidak tahu gunanya apa. Ada yang antik bahkan hafal alfiyah tapi tidak ngerti. Banyak di pesantren yang begitu. Hafal dia tapi tetap baca kitab salah-salah tetap. Benar ya kalau kita pikirkan itu. Oke. Itu ngapunten untuk balaghah sekian. Kenapa Rasul tahan untuk dikritik? Satu, karena kritik yang diberikan Rasul tetap merupakan akhlak yang paling terpuji. Kata sahabat tidak bisa mencapai makom itu. Satu gini ya. Jadi ada rumus yang diamini oleh para ulama adalah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin ya. Amal baiknya orang yang baik itu masih merupakan kejelekannya orang yang dekat dengan Allah SWT. Kita sholat tahajud. Saya tanyalah, gini, katakanlah ya. Ada orang yang dekat sama Allah. Biasanya dia bangun jam 2 pagi, dia sholat tahajud. Dan dalam sholat tahajud dia 1 juz, nangis ya kepada Allah. Habis itu dia berangkat ke masjid. Dan itu dilakukan terus selama 25 tahun. Somehow suatu hari, dia ini kesiangan. Ya, bangun jam 3. Akhirnya sholat tahajudnya tidak ada air mata. Terus pergi ke masjid. Ada orang yang 25 tahun tidak pernah tahajud. Malam itu habis dengerin ceramah, tobat dia. Bangun jam 3 tahajud dia. Terus berangkat ke masjid. Sama nyampeknya di masjid jamnya sama. Pertanyaan saya. Yang muqarrabin merasa amalnya sangat jelek. Yang abror merasa I am good now. Karena saya sholat tahajud dan sekarang sholat jamaah di masjid. Yang ini dia, ya Allah, saya benar sholat tahajud tapi tidak ada air mata ya Allah. Yang segala macamnya. Sebaik-baiknya orang yang masih abror, itu amalnya masih jelek di pandangan orang muqarrabin. Nah sekarang itu baru muqarrabin, apalagi Rasulullah SAW. Sekarang jenengan, Masya Allah, kita bayangin diri kita lah. Kita kedatangan Jokowi, kedatangan Wiranto, kedatangan Donald Trump, ke tazkiyah. Pak Ali entertain mereka. Keren ini, Jokowi, Donald Trump bertanya, wah, oke Pak gini nih. Jenengan, ya ada ustadzah masuk, tiba-tiba menginterupsi, Pak Ali, Pak Ali, ini, saya minta tanya yang itu, kira-kira apa yang dilakukan Pak Ali?
Saya tanyalah, kalau jangan Pak Ali lah, siapapun lah, ustadz sekalipun, nggak usah pembesar Quraisy yang datang, level mungkin bupati, atau level siapalah, orang yang punya pengaruh di masyarakatnya, dia akan ngasih atensi yang baik. Dan kalau ada orang menginterupsi, mesti sana, nggak tahu adab kamu itu, lagi serius ini, nah gitu toh. Itu aja saya tanya, itu salah? Nggak salah, pada pandangan orang biasa itu good. Memang kamu yang udah punya adab, mau tunggu apa sebentar. Selesai pulang tamu, kamu masuk. Jangan menginterupsi begitu, ini tidak ada akhlak kamu itu. Bener misalnya, ditapluk sekalipun masih baik. Insya Allah, gini. Misalnya santri ya gitu, ini kita kiai nih. Kita kiai nih, santri datang, moro, Pak Yai, ajarkan bala kok Pak Yai. Wah, misalnya ini, gini. Kok ndak nonton dah? Wajar niku, sangat wajar. Insya Allah orang tidak akan marah. Lah kon panjene dul, wong repot mbok ganggu lah gitu toh. Tidak akan ada yang menyalahkan. Insya Allah. Lihat sekarang akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tamunya ini pembesarnya Quraisy, yang punya Mekah yang bertamu, yang menguasai bisnis dan politik, bayangin. Dan interest Nabi nggak ada interest personal. Jangan bayangkan nih, nggak ada personal interest. Interestnya semuanya lil ummah. Gimana dakwah bisa lancar, bagaimana nanti bisa dan segala macamnya. Itu aja yang dipikirin Nabi. Nggak ada motif personal. Datang orang begini dan Nabi nggak menunjukin, kata-kata nggak keluar. Nah, stop, nggak ada. Hatta ngomong stop nggak ada Nabi Muhammad. Satu-satunya yang dilakukan Nabi, cuman ininya mengkerut. Dan itu pun nggak dilihat oleh Abdullah bin Maktum. Bayangin, dia buta. Nggak keluar Nabi. Itu aja nggak keluar. Kalau gitu dia merasa salah. Aduh, aku disemoni Nabi. Nah begitu dia. Dia nyantai aja. Abdullah bin Maktum merasa wajar-wajar aja. Dia nggak dengar. Nabi ini nggak tahu dia. Hatta Nabi tawalla juga nggak tahu. Wong buta kok. Jadi akhlak Nabi itu sudah akhlak yang paling tertinggi yang bisa dilakukan oleh makhluk. And yet, karena Nabi itu adalah khuluqin azim, uswa paling terbaik sepanjang zaman, dia role model, nggak boleh oleh Allah. Tetap dikritik, no Muhammad, nggak boleh begitu itu. Kalau kita, kok sakit sampean ngoten, lah ngoten kalau kita ini. Dua ilmu apa sampean cek sabare ngoten, lah ngoten kalau kita ini. Kalau ada orang kayak begitu, waduh, saya mau jadi khodamnya dia itu. Sungguh itu. Kalau ada kiai kayak gitu, mari kita bersama-sama menjadi khodimnya dia itu. Bener, orang soleh banget orang kayak begitu itu. Bayangkan, itu Nabi Muhammad SAW. Dan karena beliau Nabi, ayat yang bahkan mengkritik dia sampaikan. Itu namanya sifatnya tabligh. Itu buktinya kalau Nabi itu Nabi. Dia tidak yantiqu anil hawa. Kalau hawa, aduh rek, ini saya kan jadi rodok menurun ini harga diri saya. Udahlah. Al-Fatihah nasakh ya. Abasa dinasakh ya. Oke. Mansukh, oke, mansukh misalnya. Nah, bisa itu enggak. Muhammad enggak, tetap aja. Karena terlalu baik. Hatta bayangin seperti di surat At-Tahrim. Jenengan bayangaken. Kalimat yang dipakai itu pakai fi'il mudhari', tabtaghi. Di surat At-Tahrim juga Allah menggunakan kalimat ibtigha. Kalau ibtigha bukan kebiasaan. Misalnya ya, dia hijrah ke Madinah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dan dia barter, seluruh hartanya diberikan kepada orang Quraisy agar dia bisa pergi ke Madinah. Turun ayat Al-Quran, tapi redaksinya perhatikan. Wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha, kalimat yang dipakai. Oke, untuk menunjukkan itu hanya terjadi sekali aja. Nabi Muhammad membahagiakan istrinya tidak ibtigha, tabtaghi. Mardhata azwajik, mardha lagi, pakai masdar mim. Jadi wataknya Nabi itu selalu kepingin istrinya senang. Itu sudah menjadi wataknya Nabi. Dia kepingin istrinya bahagia, kepingin istrinya ridho. Sampai melampaui batas. Ini kebaikan. Kalau tadi anak salahnya ini terlalu baik.
Istrinya yang salah padahal. Istrinya bilang, Nabi, mulutnya kok bau Nabi? Saya enggak makan apa-apa ya, saya cuma minum madu, tapi bau Nabi. Padahal dia bohong. Bayangin, istrinya ini bohong. Nabi terus bilang, oke lah, kalau kamu enggak suka madu, enggak suka bau madu, selamanya saya enggak akan minum madu. Asal engkau bahagia. Kalau tanglet, ngoten niku suami sing suwae napa mboten? Nemen saya ini jenengan suka jengkol, habis makan jengkol atau pete, pulang ke rumah yang terus istri bilang, Mas udah enak belas, terus aku udah seneng Mas jengkol, ya sekarangmu tahu aku seneng, ya itu kita gitu. Kalau ada suami yang kemudian bilang, Dek, karena aku cinta padamu, selamanya aku tidak akan makan jengkol, sampe lah sing bener Mas lah ngoten to. Masya Allah. Terlalu baik pun dikritik oleh Al-Quran. Tidak boleh kecintaanmu kepada istrimu sampai Kenapa? Karena Nabi role model. Kalau Nabi bukan role model, kan tidak apa-apa. Misalnya saya tidak mau makan kacang mente, nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya asam urat. Tapi kalau saya Nabi tetap tidak boleh. Kenapa? Nanti akan ada muhibbinnya yang menyatakan, tapi dulu Nabi tidak makan kok. Udahlah, kita tidak boleh itu. Yang ittiba sama Nabi, tapi dulu Nabi tidak konsumsi madu kok. Begitu nanti. Karena itu tetap untuk Nabi tidak boleh, meskipun kebaikan. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik, kata Al-Quranul Karim. Masya Allah ya. Itu yang jadi memang kritik Allah terhadap Nabi justru sesungguhnya menunjukkan ketinggian akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampun zuhur, 2 pertanyaan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dipastikan oleh Allah menjadi guru-guru yang tidak abasa wa tawalla, yang tidak talaha tapi tasadda. Kita punya murid-murid yang yazakka, yang yadzakkara, yang yas'a, yang yakhsha, sehingga kemudian kita melahirkan anak-anak yang manfaat buat agama ini, terutama buat masyarakat dan buat orang tuanya. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.